Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk hari keempat di dalam 40 days to build up our faith. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membahas tentang strong foundation. Dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan kita mau membangun dasar yang kuat dalam kehidupan kita. Iman yang kokoh, iman yang kuat. Nah saya akan membaca di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, dikatakan rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama dari firman Tuhan ini adalah air bah, banjir, badai pasti datang menguji rumah kehidupan kita. Apakah rumah kehidupan kita dibangun di atas dasar yang kokoh, atau rumah kehidupan kita dibangun di atas rumah yang tanpa dasar? Kalau kita membangun di atas yang kokoh, maka dikatakan tidak akan goyah karena kokoh dibangun. Tapi kalau kita membangun di atas tanah tanpa dasar, ketika banjir datang maka dikatakan rusak luar biasa dan hebat kerusakannya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Tuhan mengingatkan ada dua jenis dasar. Nah hari ini kita akan membahas lebih detail tentang dua jenis dasar ini. Dasar yang pertama yang saya mau sampaikan adalah dasar di atas tanah tanpa dasar. Apa yang dimaksud dengan tanah tanpa dasar? Saya percaya tanah tanpa dasar berbicara orang yang membangun imannya di atas dasar apa yang ia pikirkan, apa yang ia rasakan, dan apa yang ia lihat dengan panca inderanya secara natural. Nah ini didasari atas pengetahuan. Kenapa? Karena orang ini hanya mendengar tetapi dia tidak percaya, sehingga dia tidak melakukan. Karena orang yang percaya pasti dia akan melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang membangun hidupnya di atas tanah tanpa dasar, dikatakan orang ini dia banyak tahu, mungkin dia tahu firman tapi dia melakukan tidak sesuai firman Tuhan. Tuhan mau kita bukan tahu, tetapi Tuhan mau kita taat. Taat artinya Tuhan berbicara, aku mendengar, aku melakukan, dan Tuhan menyempurnakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa orang membangun hidupnya di atas tanah tanpa dasar? Karena kita hidup di dunia ini, kita dididik dari kecil sampai umur kita saat ini, kita dididik dengan cara-cara dunia itu. Nah karena itulah Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat yang kedua, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat mengetahui mana yang baik, yang berkenan, sesuai kehendak Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu contoh di dalam firman Tuhan tentang orang yang membangun hidupnya di atas tanah tanpa dasar. Nah di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal, dan 2 sukat jelai berharga seshikal di pintu gerbang. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah itu, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, latar belakang cerita ini adalah bangsa Israel di kota Samaria, mereka dikepung oleh bangsa Aram sehingga terjadi kelaparan yang sangat dahsyat, sehingga satu kepala keledai dirupiahkan seharga 7 juta lebih. Dan ketika raja begitu putus asa, raja mau membunuh Elisa, dan ketika dia datang kepada Elisa, Elisa berkata, besok sesukat tepung terbaik, 12 liter tepung terbaik akan berharga hanya 87.000 lebih. Dan ajudan raja yang ikut raja pada waktu itu, ketika dia
dia mendengar, dia berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Bapak Ibu Saudara, apakah kita percaya kalau seandainya hari ini kita mendengar, besok aku mau memberkati hidupmu, besok aku mau memulihkan kamu, besok akan terjadi mujizat? Apakah kita percaya atau kita meragukan Tuhan? Ajudan ini dia tidak percaya, dia meragukan perkataan Elisa. Apa yang terjadi? Ayat 18 dikatakan 2 Raja-Raja 7:18, dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan pasti terjadi. Terjadi juga seperti perkataan abdi Allah itu kepada raja. Perkataan Tuhan pasti digenapi. Perkataan Tuhan mendahului kenyataan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, demikianlah terjadi pada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati. Ajudan raja itu dia melihat mujizat Tuhan, tetapi dia tidak bisa menikmatinya. Dia tidak bisa mengalami penyediaan Tuhan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan dia, karena keraguan dia, kebimbangan dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membangun hidup kita di atas dasar pikiran kita, pengetahuan kita, maka ketika badai datang, dikatakan rumah kehidupan kita rubuh dan hebatlah kerusakannya. Tuhan mau kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan, batu karang yang hidup, Yesus sendiri. Tuhan mau kita membangun dasar iman kita di atas dasar perkataan Tuhan, Yesus yang kita dengar secara pribadi dalam kehidupan kita, lewat kita membaca, lewat kita merenungkan firman Tuhan. Nah, ada contoh di dalam Matius 14 ayat 23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus setelah melakukan mujizat, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi naik ke perahu dan ia berdoa. Saya percaya Yesus sedang berdoa buat murid-muridnya, agar murid-muridnya punya respon yang benar di tengah badai yang akan dialaminya. Nah, di dalam beberapa kitab Injil yang lain dikatakan Yesus melihat dari jauh murid-muridnya sedang mengalami badai. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan sedang berdoa buat kita, dan Tuhan mau kita punya respon yang benar di tengah badai ini. Ayat berikutnya 24 dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam saat yang mereka datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu Saudara, jam 3 malam adalah saat-saat yang paling gelap. Saya percaya hari-hari ini di saat tergelap dalam hidupmu, di saat titik terendah mungkin dalam hidupmu, saat yang paling kau takut, paling khawatir, paling cemas, paling putus asa, paling gak ada pengharapan, di saat itulah Yesus datang. Yesus datang berjalan di atas air. Yesus bekerja melampaui hukum natural. Yesus bekerja dalam hukum supranatural. Bapak Ibu Saudara, Yesus bekerja di saat-saat mustahil dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan kita adalah spesialis melakukan hal yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat 26 dikatakan, ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita seperti murid-murid ketika goncangan hari-hari ini kita tidak bisa melihat Tuhan. Yang kita lihat adalah pekerjaan si jahat dan kita menjadi takut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau datang kepada kita di tengah persoalan, di tengah kesulitan. Tuhan mau menghampiri Bapak Ibu Saudara. Ayat 27 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya percaya hari ini Tuhan berkata kepada kita, tenang anakku, tenang, aku ini, jangan takut. Tuhan mau datang kepada Bapak Ibu Saudara. Ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, datanglah. Dan Petrus dikatakan dia berjalan di atas air. Maka Petrus turun dari perahu dan dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ketika Petrus berfokus kepada Tuhan dan perkataannya, maka ia berjalan dalam kuasa supranatural Tuhan. Ia berjalan
berjalan dalam kemustahilan. Ia berjalan di atas air. Perkataan Tuhan disertai kuasa penggenapannya. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita fokus kepada Tuhan dan kepada perkataannya. Sebab perkataan Tuhan disertai kuasa supranatural untuk menggenapinya. Ayat 30 dikatakan, ketika dirasanya tiupan angin keras, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup kita sudah mengalami mujizat. Tapi seringkali di tengah mujizat yang dialami oleh Petrus, ketika dia mulai beralih fokusnya, dia mulai berfokus kepada tiupan angin. Dia mulai merasakan tiupan angin ini, dan dia mulai tenggelam, dan dia mulai takut. Dia mulai berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai berfokus kepada situasi dan apa yang kita rasakan, maka kita akan tenggelam dalam ketakutan. Tapi puji Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika Petrus berseru kepada Tuhan, dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu Saudara, ketidakpercayaan, kebimbangan membuat kita hidup dalam ketakutan dan tenggelam dalam keterpurukan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya kepada perkataannya. Kebimbangan dan ketidakpercayaan menghalangi kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dengan kebimbangan kita tidak mungkin menerima apa yang kita doakan. Kita tidak mungkin menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan mau kita meminta dalam iman. Di dalam Markus 6 ayat 5 dan 6 dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bahkan Yesus mau melakukan mujizat di Nazaret, tetapi orang-orang Nazaret mereka tidak percaya. Dan dikatakan Yesus tidak dapat membuat mujizat di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak dapat membuat mujizat dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus tidak dapat membuat mujizat dalam bisnismu. Tuhan Yesus tidak dapat membuat mujizat dalam kesehatanmu. Tuhan Yesus tidak dapat membuat mujizat dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, kalau engkau tidak percaya. Kebimbangan dan ketidakpercayaan menghalangi kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Ayat yang ke-32 dikatakan, lalu ia naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak Ibu Saudara, izinkan di tengah badai, situasi goncangan yang sedang melanda kehidupanmu mungkin. Ini waktunya engkau mengizinkan Tuhan memegang tanganmu. Dan dikatakan ketika Petrus berjalan bersama dengan Tuhan, ketika mereka naik perahu, redalah badai itu, redalah angin itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam perahu kehidupanmu, di dalam rumah kehidupanmu, maka engkau aman, engkau terlindungi, engkau dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan dalam hidup kita, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita percaya. Ini waktunya kita bertindak dengan iman. Maka kita akan memperoleh, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Orang yang percaya adalah orang yang bertindak di atas dasar firman Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ketika Bapak Ibu Saudara bertindak sesuai dengan perkataan Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, mari bangun imanmu. Keyakinanmu bukanlah didasarkan oleh kenyataan atau apa yang kau rasakan, tetapi bangunlah keyakinanmu, bangunlah imanmu di atas dasar pernyataan Tuhan. Sebab pernyataan Tuhan mendahului kenyataan. Sebab pernyataan Tuhan disertai kuasa Tuhan untuk menggenapinya. Saya berdoa firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati.